Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan menikah dengan seorang syarifah dari Surabaya dan seorang janda kiai dari Pulau Madura. Beliau juga memiliki beberapa istri lain. Bahkan sering terjadi kalau Kiai Bahar mengimami sholat di suatu masjid, saat turun dari masjid beliau dikerubungi orang karena ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Mereka berbuat demikian karena suara beliau enak didengar, wajahnya tampan, dan postur tubuh tinggi besar. Dalam pernikahan, masalah kafah atau kesesuaian kedua mempelai merupakan masalah yang sangat penting. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai syarat perkawinan. Seorang lelaki yang berkebangsaan Ajam atau non-Arab tidak boleh menikahi perempuan Arab, dan menurut adat yang berlaku, biasanya kalau yang laki-laki orang Jawa dan yang perempuan orang Arab keturunan Rasulullah, keduanya tidak boleh dipertemukan sebab bisa memutuskan nasab. Itulah sebabnya Kiai Bahar tidak disukai oleh masyarakat Arab Ampel saat hendak menikahi seorang putri dari Habib keturunan Arab di Botoh, putri Ampel Surabaya, ketika berusia 27 tahun. Ketika akan melangsungkan akad nikah, Kiai Bahar sempat dicaci karena keturunan orang Jawa dan orang desa, sedangkan istrinya adalah orang kota dan berdarah keturunan Arab. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya Kiai Bahar juga keturunan habaib yang bergelar Mbah Syaiban. Pada waktu akad nikah, para habaib dan orang-orang yang hadir waktu itu mengatakan, "Ya opo Habib iki kok ngame mantu teko desa? Kaya opo sih wonge? Bagaimana Habib ini? Kok mengambil menantu orang desa? Seperti apa sih orangnya?" Ketika melihat Kiai Bahar datang ke tempat resepsi pernikahan dengan berpakaian sederhana dan memakai bakia, tidak sedikit orang yang mencerca dan menertawakan beliau. Setelah akad nikah selesai, Kiai Bahar disuruh berpidato di depan khayalak ramai oleh sang mertua. Karena pidato beliau menggunakan bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Arab pasaran. Kontan, semua hadirin merasa takjub dan tunduk mengakui kealiman beliau serta menyesal karena telah meremehkan beliau. Mereka sadar bahwa mereka salah besar dalam menilai Kiai Bahar dan mengakui bahwa beliau bukanlah orang sembarangan. Istri pertama Kiai Bahar dari Surabaya itu disebut Nyai Sepuh. Nyai Sepuh tinggal di Sidogiri bersama Kiai Bahar. Ada kisah menarik tentang kekeramatan Nyai Sepuh ini. Pernah datang tamu pejabat ke dalam Kiai Bahar yang diantarkan oleh kepala desa. Oleh Nyai Sepuh, tamu itu disuguhi jagung sangar dengan cara ditaburkan di hadapannya. Lalu beliau bilang, "Silahkan." Tentu saja sang tamu keheranan kok diberi suguhan seperti itu. Tetapi ketika ia mencoba memakan jagung itu, ternyata rasanya sangat enak, sehingga ia menyimpan beberapa butir jagung dalam saku bajunya. Tak lama kemudian, Nyai Sepuh juga menyuguhkan roti, tetapi roti yang sudah berwarna biru karena basi. "Silahkan," kata beliau. Kembali sang tamu heran. Awalnya ia enggan memakannya, tetapi setelah dicoba, ternyata roti itu terasa enak sekali. Maka sebagian roti itu juga disimpannya dalam saku bajunya. Tetapi saat ia pamit akan pulang, Nyai mengatakan, "Sing halal iku dipangan gek kene." Yang halal itu kalau dimakan di sini. Ternyata Nyai tahu apa yang tamu itu lakukan. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki
bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.